Pada suatu daerah di Jakarta, kisaran tahun 1990, perkenalkan, namaku Rahma. Segalanya bermula ketika ayah diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya di sebuah perusahaan kilang minyak internasional. Kehidupan kami yang tadinya terasa sempurna, perlahan-lahan berubah menjadi penuh kesulitan. Sebelumnya aku selalu merasa keluarga kami adalah gambaran kebahagiaan yang nyaris tanpa celah. Ayah memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk dan berjudi, tetapi dampaknya tak pernah terasa karena kondisi keuangan keluarga kami tetap stabil. Gaji besar yang diterima ayah setiap bulan mampu memenuhi segala kebutuhan kami, bahkan lebih dari cukup. Ayah sering bercerita bahwa jurusan teknik perminyakan yang ia ambil semasa kuliahlah yang membawanya pada karir cemerlang tersebut. Ia juga kerap menasihatiku untuk belajar giat agar bisa masuk ke jurusan yang sama, dengan alasan bahwa peluang kerja di bidang itu sangat menjanjikan. Namun, di balik kehidupan nyaman kami, ibu tak pernah berhenti mengingatkan ayah agar meninggalkan kebiasaan buruknya. Berkali-kali ibu menasihati agar ayah berhenti mabuk dan berjudi, tapi usaha itu selalu berujung pada kemarahan ayah yang meledak-ledak. Dengan suara lantang ayah sering berkata bahwa ibu tak perlu mencampuri kebiasaannya, karena yang penting kebutuhan keluarga terpenuhi. Dan benar saja, tak pernah sekalipun ayah lalai menyediakan uang belanja bulanan. Bahkan biaya sekolahku di sebuah SMA favorit di Jakarta, yang SPP-nya lebih besar dari UMR saat itu, selalu dibayarkan tepat waktu. Aku sendiri mendapat uang jajan yang jauh lebih besar dibandingkan teman-temanku. Meski aku tidak tahu pasti berapa gaji ayahku, aku yakin jumlahnya sangat besar, sehingga mampu menopang gaya hidup kami yang mewah. Semua itu berubah drastis ketika ayah diberhentikan dari pekerjaannya. Aku baru mengetahui penyebabnya dari cerita ibu yang mengatakan bahwa ayah melakukan kesalahan fatal di tempat kerja. Kabarnya ayah lalai memberi instruksi pada bawahannya yang tengah mengoperasikan alat berat, hingga terjadi kecelakaan yang menelan korban. Lebih buruk lagi, saat kejadian itu ayah berada di bawah pengaruh alkohol. Akibatnya ia dipecat dengan tidak hormat dan bahkan diwajibkan membayar denda atas kerugian perusahaan. Aku tidak memahami detail kejadiannya, tetapi dari nada bicara ibu, kesalahan ayah memang sangat berat. Namun pengalaman pahit itu tidak membuat ayah berubah menjadi lebih baik. Sebaliknya, kebiasaan buruknya semakin menjadi-jadi. Mabuk-mabukan dan berjudi kini menjadi rutinitasnya, sementara perekonomian keluarga kami semakin berantakan. Ayah mulai jarang pulang, meninggalkan ibu yang harus berjuang sendirian. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, ibu menarik tabungan, menjual perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya. Akhirnya dengan berat hati, aku memutuskan untuk pindah dari biaya yang lebih terjangkau. Keputusan itu kuambil sendiri karena aku tak tega melihat ibu yang semakin tertekan memikul beban hidup. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus meningkat. Hampir seminggu ayah tidak pulang ke rumah. Hingga suatu malam, ia datang membawa benda-benda yang asing di mataku. Aku memperhatikan dengan bingung, karena barang-barang itu tampak seperti perlengkapan ritual. Ada beberapa bungkus plastik berisi kemenyan, lidi-lidi kecil yang mengingatkanku pada adegan di televisi, dan benda-benda lain yang tak kukenali. Aku merasa aneh, karena selama ini ayah sama sekali tidak pernah terlibat dengan hal-hal semacam itu. Aku dan ibu hanya bisa saling berpandangan, tanpa berani bertanya. Kami tahu sifat ayah yang gampang marah, membuat segala bentuk pertanyaan berpotensi memicu keributan. Sejak kehilangan pekerjaannya, ayah semakin mudah terpancing emosinya. Aku mulai menduga bahwa semua perubahan buruk pada dirinya adalah akibat tekanan yang ia rasakan setelah dipecat. Namun, aku tetap tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku melihat ayah berjalan menuju kamar belakang dengan membawa beberapa benda yang tak kuketahui fungsinya. Setelah masuk, ia mengunci pintu kamar itu dengan rapat. Kamar itu memang jarang sekali digunakan, kecuali jika ada tamu, teman-teman ayah,
atau saudara yang datang berkunjung dan menginap. Malam itu aku dan ibu hanya bisa saling berpandangan tanpa sepatah kata. Suasana di rumah begitu hening, hingga suara samar-samar yang menyerupai orang menggali tanah tiba-tiba terdengar dari dalam kamar tersebut. Aku mencoba mendengarkan lebih jelas, namun tidak berani bertanya pada ayah tentang apa yang sedang ia lakukan. Ketegangan menyelimuti rumah kami. Aku melihat ibu menggigit bibirnya, mungkin untuk menahan rasa penasaran atau kecemasan yang sama seperti yang kurasakan. Namun, kami tak menemukan keberanian untuk mencari tahu lebih jauh. Hingga akhirnya, setelah cukup lama mematung di ruang tengah, kami memutuskan masuk ke kamar masing-masing dan mencoba tidur, meskipun rasa penasaran itu terus menggelayuti pikiran. Keesokan paginya, keanehan lain muncul. Tiba-tiba seorang pria datang ke rumah kami. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pelukis mural bernama Pak Sastro. Aku yakin pria itu datang atas panggilan ayah. Setelah berbincang sebentar dengan ayah di halaman depan, Pak Sastro mulai bekerja di tembok pagar belakang rumah kami. Aku mencoba mengamati dari jauh, tetapi tak paham apa yang sedang dilukisnya. Hanya terlihat goresan-goresan dengan dominasi warna hijau yang perlahan membentuk sebuah pola. Ibu yang berdiri di sampingku juga terlihat bingung, namun memilih untuk diam. Kami berdua merasa tak punya hak untuk bertanya, mengingat temperamen ayah yang sulit ditebak belakangan ini. Pelukis itu ternyata tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam sehari. Ia meminta izin untuk menginap di rumah kami, dan ibu dengan terpaksa harus menyiapkan tempat tidur serta menjamunya. Malam harinya, kulihat ayah dan Pak Sastro berbincang serius di ruang tamu. Aku tak bisa menangkap isi pembicaraan mereka karena suara mereka terlalu pelan. Namun dari ekspresi ayah yang sesekali tampak tegang, aku bisa menebak bahwa diskusi itu bukanlah percakapan biasa. Rasa ingin tahu menghantuiku, tapi keberanian untuk mendekat atau mencoba menguping tak pernah muncul, sebab aku tahu risiko jika ayah memergokiku. Keesokan harinya, lukisan di pagar belakang akhirnya selesai. Kini aku bisa melihat jelas gambaran yang dibuat Pak Sastro. Lukisan itu adalah sosok seorang wanita yang mengenakan pakaian adat Jawa berwarna serba hijau. Ia berdiri di tengah laut dengan tatapan yang seolah menembus pandanganku. Lukisan itu begitu indah dan hidup, hingga aku merasa seperti sedang diperhatikan olehnya. Rasa kagum bercampur ngeri menjalar dalam diriku. Aku mulai menyadari bahwa lukisan itu menggambarkan sosok Nyi Roro Kidul, tokoh mitos yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan Jawa. Aku pernah membaca tentangnya di sebuah buku yang berjudul Legenda Ratu Laut Selatan. Semua detail dalam lukisan itu sangat mirip dengan ilustrasi yang ada di buku tersebut. Aku semakin tak mengerti apa maksud ayah memesan lukisan seperti itu. Ibu pun mengatakan hal yang sama. Kami hanya bisa menduga-duga tanpa mendapatkan jawaban. Namun dari senyuman ayah ketika ia berbicara dengan Pak Sastro setelah lukisan selesai, terlihat jelas bahwa ia sangat puas dengan hasilnya. Aku yakin ayah membayar mahal untuk karya seperti itu. Pak Sastro pun pergi dengan wajah yang juga terlihat puas, meninggalkan kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin menggunung. Sejak saat itu suasana rumah kami semakin aneh. Ayah sering menghabiskan waktu di kamar belakang yang kini jelas digunakan untuk sesuatu yang tak bisa kupahami. Di malam-malam tertentu, aku mendengar suara delman dan ringkikan kuda yang samar berasal dari dalam kamar itu. Awalnya aku mengira hanya berhalusinasi, tetapi ketika aku bicara dengan ibu, ia mengakui bahwa dirinya juga sering mendengar suara yang sama. Pernah suatu kali ketika aku pulang sekolah, satpam komplek menanyakan sesuatu padaku dengan nada mencurigakan. Ia bertanya, apakah aku tahu tentang suara delman dan kuda yang katanya pernah terdengar dari rumah kami. Aku hanya bisa menggeleng dan mengangkat bahu karena memang aku pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun dari caranya menatapku, aku tahu ia menyimpan rasa curiga sebenarnya.
Aku dan ibu pernah mencoba memasuki kamar belakang itu ketika ayah sedang tidak berada di rumah dengan menggunakan kunci cadangan yang kami simpan. Kami berharap dapat membuka pintu dan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan ayah setiap malam di sana. Namun usaha itu sia-sia. Rupanya ayah telah mengganti kunci kamar itu dengan yang baru. Kami hanya bisa berdiri di depan pintu yang terkunci rapat, menatap satu sama lain. Dalam diam aku mulai menyadari kecerdasan ayah. Jika bukan orang cerdas, rasanya mustahil dulu diterima bekerja di perusahaan minyak dengan gaji besar. Ayah benar-benar tahu bagaimana menyembunyikan sesuatu, bahkan dari istri dan anaknya sendiri. Keanehan di rumah kami tidak hanya berupa suara-suara aneh dari kamar belakang. Seringkali aroma yang tidak biasa memenuhi udara, bau kemenyan bercampur harum pandan, dan wangi bunga-bunga tertentu seperti melati atau mawar tercium begitu kuat hingga memenuhi setiap sudut rumah. Bahkan di pagi hari, ketika aku baru saja bangun tidur, aroma itu terkadang masih melekat, membuat suasana rumah terasa semakin ganjil. Aku dan ibu tidak pernah berani bertanya langsung kepada ayah. Kami hanya saling melempar pandangan penuh tanya, berusaha menebak tanpa pernah benar-benar mendapatkan jawaban. Sejak keanehan itu muncul, aku tidak lagi berani tidur sendirian. Setiap malam ibu selalu menemaniku tidur di kamarku. Sebagai anak tunggal, aku memang sangat dekat dengan ibu, terutama sejak ayah kehilangan pekerjaannya dan menunjukkan tingkah yang aneh. Dalam segala kebingungan ini, ibu menjadi satu-satunya tempatku mencurahkan isi hati. Meski begitu, ibu sendiri seringkali tak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kami berdua hanya bisa terhanyut dalam kebisuan yang penuh kegelisahan. Waktu berjalan dan 3 bulan telah berlalu sejak ritual aneh di kamar belakang dimulai dan lukisan misterius terpampang di tembok belakang rumah. Suatu hari, ayah pulang dengan membawa mobil baru. Kali ini perubahan sikapnya terasa begitu nyata, menjadi jauh lebih perhatian kepada keluarga. Senyumnya kembali ramah. Aku bisa merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Perhiasan ibu yang dulu terpaksa dijual untuk menyambung hidup, digantinya dengan uang baru. Ayah bahkan menawarkanku untuk kembali ke sekolah di tempat lama, tetapi aku dengan sopan menolaknya. Alasanku sederhana. Aku tidak ingin kembali melewati proses adaptasi yang melelahkan. Bagiku, sekolah yang sekarang sudah cukup baik, dan aku merasa tidak perlu kembali ke masa lalu. Selain itu, ayah juga menanyakan, apakah ada barang yang sangat kuinginkan atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan nada lembut, aku menjawab bahwa apa yang kupunya selama ini sudah lebih dari cukup, terutama untuk keperluan sekolah. Ayah sepertinya ingin menebus semua yang pernah hilang dari kehidupanku. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika ia mengeluarkan tumpukan uang dari tasnya dan memberikannya kepada ibu. Ayah berkata bahwa semua itu adalah hasil dari bisnis barunya yang sedang berkembang di daerah Banten. Bisnis itu dijalankan bersama seorang teman lamanya, seorang sahabat semasa kuliah. Aku dan ibu hanya saling berpandangan ketika mendengar penjelasan itu. Meski kami tersenyum dan mengangguk, dalam hati aku merasa ada sesuatu yang janggal. Aku mulai menduga bahwa uang tersebut mungkin bukan berasal dari bisnis seperti yang dikatakannya. Bagiku lebih masuk akal jika ayah mendapatkan uang itu dari judi atau sesuatu yang serupa. Rasanya tidak mungkin ada bisnis yang bisa langsung sukses dalam waktu sesingkat itu. Apalagi jika mengingat bagaimana kondisi kami sebelumnya. Namun perubahan dalam keluarga kami terasa nyata. Ayah kini lebih ramah dan suasana di rumah menjadi lebih hangat. Kemesraannya dengan ibu perlahan kembali terlihat. Perekonomian keluarga bukan hanya pulih, tetapi jauh lebih baik dibandingkan ketika ayah masih bekerja di perusahaan minyak. Suatu hari ayah sempat bercerita bahwa bisnis barunya tidak terlalu menyita waktu. Ia hanya perlu pergi ke Banten seminggu atau 2 minggu sekali untuk mengawasi jalannya bisnis tersebut.
Meski begitu, aku tetap menyimpan rasa curiga, terutama karena setiap kali pulang dari Banten, aroma alkohol yang tajam selalu tercium dari tubuhnya. Untuk masalah alkohol, ayah sepertinya sudah menetapkan pendiriannya. Ia pernah dengan tegas mengatakan kepada ibu bahwa alkohol baginya bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan. Dalam pandangannya, alkohol adalah semacam nutrisi yang harus ia konsumsi agar tubuhnya tetap stabil. Katanya ia akan merasa pusing dan tidak nyaman jika tidak meminumnya. Sejak situasi keluarga mulai kembali, aku perlahan-lahan mencoba beradaptasi dengan perubahan ini. Bahkan aku mulai kembali berani tidur sendiri di kamar. Meskipun aku masih merasa was-was setiap kali ayah keluar kota dan harus menginap. Namun meski kehidupan tampak normal di permukaan, keanehan-keanehan yang terjadi di rumah kami justru semakin sering terasa. Dalam sebulan terakhir saja, kami sudah 2 kali mengganti pembantu. Setiap pembantu yang bekerja di rumah kami selalu mengaku diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Salah satu yang paling mencengangkan adalah pengakuan Mbak Lilis, pembantu terakhir yang bekerja di rumah kami. Dengan wajah ketakutan dan suara gemetar, ia bercerita bahwa suatu malam ketika ia sedang tidur di kamarnya, tiba-tiba muncul sosok berbadan tinggi besar. Sosok itu katanya mencoba merudah paksa. Menurut Mbak Lilis, wujud makhluk itu sangat menyeramkan. Namun yang membuatnya semakin tak masuk akal adalah tubuh makhluk itu mengeluarkan aroma harum yang sangat kuat. Untungnya Mbak Lilis masih memiliki keberanian untuk melafalkan doa-doa yang ia ingat. Dengan itu, sosok mengerikan itu akhirnya menghilang begitu saja. Tapi kejadian itu meninggalkan trauma mendalam baginya. Keesokan harinya, dengan air mata yang terus mengalir, Mbak Lilis meminta izin kepada ibu untuk pulang kampung ke Sukabumi. Tanpa banyak bicara, ibu hanya bisa mengangguk, membiarkannya pergi dengan hati yang juga diliputi rasa takut dan tak berdaya. Keanehan serupa pernah aku alami sendiri. Suatu malam aku tidak bisa tidur. Saat berbaring di tempat tidur, aku mulai mendengar suara gamelan yang samar-samar, seperti dimainkan oleh sekumpulan orang. Suara itu terdengar begitu nyata, namun aku tidak bisa memastikan dari mana asalnya. Dengan memberanikan diri, aku melangkah keluar kamar, berusaha mencari sumber suara. Suara gamelan itu seolah berpindah-pindah, membuatku semakin bingung. Akhirnya aku menyadari bahwa suara itu berasal dari arah belakang rumah. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, aku melangkah menuju sana. Saat mendekati dapur, pandanganku tertuju pada sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Di sana kulihat rombongan penabuh gamelan lengkap dengan sinden dan penarinya. Mereka bergerak dengan irama yang teratur, menampilkan pemandangan yang seharusnya indah, namun terasa sangat janggal. Entah kenapa pada awalnya aku tidak merasa takut. Rasa penasaran yang begitu kuat membuatku berdiri di tempat itu cukup lama, mengamati mereka. Namun ketika aku mulai memperhatikan wajah-wajah mereka, ketakutan yang mendalam tiba-tiba melanda. Semua orang dalam rombongan memiliki mata berwarna hitam legam, kosong dan menakutkan. Aku seperti tersadar bahwa mereka bukanlah manusia. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Dengan panik aku berlari kembali ke kamar ibu, menceritakan semua yang baru saja kulihat. Ibu mencoba menenangkanku, meskipun aku bisa melihat jelas bahwa ia juga ketakutan. Kemudian ia bercerita bahwa dirinya sebenarnya sudah beberapa kali melihat hal serupa. Bahkan ibu pernah didatangi oleh sosok wanita yang sangat mirip dengan lukisan di tembok belakang rumah kami. Menurut ibu, kejadian itu terjadi menjelang maghrib ketika aku masih di sekolah dan ayah entah berada di mana. Dan saat ibu sedang sibuk mempersiapkan makan malam, tiba-tiba sosok wanita itu muncul di hadapannya dengan suara dingin. Wanita itu berkata, "Bersiaplah, karena kamu akan segera dijemput." Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan ibu yang berdiri kaku dalam ketakutan.
Hingga hari itu ibu tidak benar-benar memahami maksud dari ucapan itu. Namun, sejak kejadian itu, ia terus memintaku untuk lebih berhati-hati. Malam itu aku dan ibu tidak bisa tidur. Kami menghabiskan waktu dengan saling berbagi cerita tentang semua keanehan yang telah terjadi. Dalam percakapan itu kami mulai menduga bahwa ayah mungkin sedang melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pesugihan. Namun kami tidak tahu pesugihan jenis apa dan dari mana asalnya. Dari semua kejadian ganjil yang terjadi di rumah, dari suara-suara aneh, aroma yang mencurigakan, hingga sosok menyeramkan yang dilihat para pembantu, rasanya dugaan kami semakin kuat. Keanehan demi keanehan yang terus terjadi semakin memperkuat dugaanku bahwa ayah memang melakukan sesuatu yang melibatkan hal-hal gaib ketika ia tiba-tiba membeli mobil baru dan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Dugaan itu semakin tidak terbantahkan. Aku dan ibu sering membicarakan hal ini di tengah malam saat ketakutan menyelimuti rumah. Ibu memelukku erat suatu malam, matanya berkaca-kaca, dan dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa jika dugaan ini benar, ia lebih memilih hidup seadanya daripada harus terjerumus ke dalam sesuatu yang hina seperti itu. Malam itu kami hanya bisa saling menenangkan, meski pikiran kami terus diliputi kecemasan. Hampir pukul 5 pagi kami baru bisa terlelap setelah bermalam dengan perasaan was-was. Ketika akhirnya bangun, matahari sudah tinggi. Untungnya hari itu adalah hari Minggu dan aku libur sekolah. Untuk mengalihkan pikiran, kami memutuskan menghabiskan waktu bersama dengan membuat kue. Hari itu terasa sedikit lebih cerah meski hanya sementara. Sampai malam tiba kami bercanda dan berbicara di depan televisi, mencoba menikmati kebersamaan tanpa bayang-bayang ketakutan. Sekitar pukul 10 malam, kami mulai mengantuk dan memutuskan untuk masuk ke kamar. Sejak keanehan-keanehan di rumah semakin sering terjadi, aku selalu meminta ibu menemaniku tidur, terutama ketika ayah masih berada di kamar belakangnya. Malam itu pun aku melakukan hal yang sama. Aku merasa lebih tenang jika ibu berada di dekatku. Sebelum tidur, kami sempat mengobrol. Kebanyakan topiknya adalah tentang masa depanku, termasuk rencana pendidikan setelah lulus SMA. Aku mengungkapkan keinginanku untuk kuliah di luar negeri, sesuatu yang sebenarnya sudah lama menjadi impianku. Aku merasa kondisi ekonomi keluarga kami cukup baik untuk mewujudkannya, terutama setelah ayah tampak begitu leluasa mengeluarkan uang belakangan ini. Ibu mendengarkan dengan senyuman kecil di wajahnya. Ia menyarankanku untuk terus rajin belajar, agar nilai-nilaiku bisa mendukung cita-cita itu. Lebih jauh, ia juga mendorongku untuk mempertimbangkan jalur beasiswa. Menurutnya, beasiswa bukan hanya soal keringanan biaya, tetapi juga akan menjadi sumber kebanggaan bagi diriku sendiri dan tentu saja bagi keluarga. Aku terharu mendengar kata-kata itu. Aku memeluk ibu erat dan berjanji bahwa aku akan berusaha menjadi anak yang bisa membuatnya bangga. Sebelum mataku terlelap, ibu sempat berkata dengan nada yang terasa aneh di telingaku, "Mudah-mudahan ibu masih sempat melihatmu menjadi sarjana ya." Aku terlalu mengantuk untuk memikirkan maksud dari perkataan itu, dan akhirnya tertidur. Aku terbangun tiba-tiba di tengah malam karena merasa suhu kamar menjadi sangat panas. Keringat mengalir deras di dahiku, meskipun AC di kamar menunjukkan angka 17 derajat. Perasaan aneh itu membuatku gelisah. Aku segera melirik ke sisi tempat tidur, tapi ibu tidak ada di sana. Awalnya aku berpikir mungkin ibu sudah kembali ke kamarnya karena ayah sudah selesai dengan kegiatannya. Namun, perasaan tidak nyaman mulai merayap di benakku. Ada sesuatu yang terasa salah, dan aku tak bisa mengabaikan firasat itu. Dengan hati-hati aku keluar kamar untuk mencari ibu. Ketika melangkah ke ruang tengah, aku dikejutkan oleh ceceran darah di lantai. Darah itu membentuk jejak yang mengarah ke dapur. Tubuhku bergetar hebat, tapi aku memaksa kakiku untuk mengikuti jejak itu. Tetesan darah itu membawaku ke halaman belakang rumah, tepat di bawah lukisan wanita berbusana hijau yang terlukis di tembok pagar. Pandanganku terhenti pada sosok ibu yang tergeletak tak bergerak. Tubuhnya kaku dengan darah yang mengalir dari mulut dan hidungnya. Aku berteriak sekencang-kencangnya,
memanggil-manggil ibu sambil mengguncang tubuhnya yang dingin. Tubuhku dilanda panik yang tak terkendali, tanganku gemetar, hatiku bergemuruh. Ibu tidak memberikan respon apapun. Pada saat itu, aku mendengar langkah kaki ayah yang berlari mendekat. Wajahnya terlihat tegang, tapi sebelum aku sempat meminta penjelasan, kesadaranku tiba-tiba menghilang. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di sebuah ruang perawatan rumah sakit. Pemandanganku kabur, tapi samar-samar aku melihat ayah duduk di sampingku. Dengan suara lemah aku segera menanyakan kondisi ibu. Ayah menunduk, raut wajahnya penuh penyesalan, dan ia menjelaskan bahwa ibu telah meninggal dunia kemarin malam. Aku tidak tahu bagaimana harus menerima kenyataan itu. Suara tangisku menggema di ruangan itu. Perasaan kehilangan yang begitu mendalam merenggut kekuatanku. Aku hanya bisa meraung, seolah ingin membangunkan ibu dari kepergiannya yang terasa begitu tiba-tiba dan tidak adil. Semua rasa sakit, ketakutan, dan kebingungan yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Dalam pikiranku, satu pertanyaan terus bergema. Apa sebenarnya yang telah terjadi di rumah kami? Apa yang telah dilakukan ayah sehingga ibu harus pergi dengan cara yang begitu tragis? Ayah berusaha menenangkanku, mencoba membujuk dengan kata-kata lembut, tetapi semuanya terasa sia-sia. Kehilangan ibu adalah luka yang terlalu dalam, sebuah kehilangan yang tak bisa aku bayangkan. Bagiku, ibu adalah sosok paling penting dalam hidupku. Setiap kali aku menghadapi kesulitan, pelukannya selalu menjadi tempat yang nyaman, penuh kehangatan, yang kini terasa tak tergantikan. Aku menangis hingga suaraku serak, air mataku tak henti-hentinya mengalir. Tangisku yang begitu keras bahkan memanggil perhatian para perawat, yang kemudian masuk ke ruangan untuk memeriksa keadaanku. Tubuhku terasa lemas, seolah kehilangan tenaga untuk sekadar menggerakkan tangan. Air mataku terus jatuh hingga membuat mataku bengkak. Dalam keputusasaan, aku memohon kepada ayah agar segera membawaku ke makam ibu. Namun, ayah menjanjikan hal itu hanya akan dilakukan setelah kesehatanku benar-benar pulih. Ia terus mendampingiku, meskipun kehadirannya justru membuat hatiku semakin tak karuan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keesokan harinya aku diizinkan pulang ke rumah. Waktu berjalan seperti biasa, tetapi semuanya terasa berbeda. Rumah yang dulu penuh kehangatan, kini menjadi dingin dan kosong. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang menyakitkan, dan aku berjuang melawan duka yang rasanya tak pernah surut. Seminggu berlalu sejak ibu meninggal, tetapi aku belum juga mampu bangkit. Aku bahkan tak sanggup kembali ke sekolah. Kehilangan ibu membuat dunia seolah runtuh, dan aku merasa hidup tanpa arah. Ketika akhirnya ayah mengajakku ke makam ibu, luka di hatiku kembali terbuka. Dengan air mata bercucuran, aku menyapu pusara putih itu dengan tanganku, membersihkannya seolah ingin menjaga ibu tetap dekat denganku. Ingatanku melayang pada kata-kata ibu yang penuh harap bahwa ia ingin melihatku menjadi sarjana. Sekarang harapan itu tak akan pernah terwujud. Hati kecilku merasa bersalah, tetapi di sisi lain, aku semakin yakin bahwa kematian ibu tidaklah wajar. Sepeninggal ibu, aku memaksa ayah untuk menemaniku tidur di kamar. Ayah menyanggupi, bahkan membawa sebuah karpet tebal agar ia bisa tidur di lantai. Awalnya aku merasa sedikit lebih tenang, tetapi ketenangan itu tak bertahan lama. Setiap malam, aku selalu bermimpi tentang wanita yang ada di lukisan di tembok pagar belakang rumah. Wanita itu selalu hadir dengan senyuman yang aneh, seolah memiliki maksud tertentu yang tak ku mengerti. Dalam dua mimpi wanita itu datang bersama ibu, namun wajah ibu terlihat datar tanpa ekspresi apapun. Kadang ia melambaikan tangan padaku, gerakan yang tidak memberiku kehangatan seperti biasa, tetapi justru membuatku semakin takut. Mimpi-mimpi itu meninggalkan rasa tak nyaman yang mendalam. Aku mulai menghubungkan semuanya. Kematian ibu, ritual yang dilakukan ayah, dan lukisan wanita di tembok belakang. Perlahan, rasa curigaku terhadap ayah berubah menjadi rasa benci. Rasa benci itu semakin membesar ketika prasangka mengerikan muncul di pikiranku. Aku mulai yakin
bahwa ibu telah dijadikan tumbal dalam pesugihan yang dilakukan ayah. Ingatan tentang mobil baru yang tiba-tiba muncul, uang tunai yang melimpah, dan segala keanehan yang terjadi di rumah semakin memperkuat keyakinanku. Meski sulit untuk dibuktikan, pikiranku terus mengarah ke sana, dan rasa sakit itu semakin menghancurkanku. Suatu pagi, sebelum berangkat sekolah, ayah sudah menungguku di halaman depan. Ia tampak tenang dengan wajah yang mencoba bersikap normal. Namun, entah dorongan dari mana, tiba-tiba aku berkata dengan nada yang penuh tuduhan, "Ayah penyebab kematian ibu kan?" Kalimat itu membuat ayah terdiam. Wajahnya berubah tegang, dan tanpa peringatan, ia menampar pipiku dengan keras. Tamparan itu tidak hanya menyakitkan fisik, tetapi juga menggores luka yang lebih dalam di hatiku. Aku menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir, lalu berlari kembali ke kamar sambil menangis. Aku mengunci pintu kamar, menahan isak yang semakin menjadi-jadi. Dari luar, aku mendengar ayah mengetuk-ngetuk pintu, memohon agar aku membuka pintu dan mendengarkannya. Ia terus meminta maaf dengan nada yang terdengar menyesal, namun semua itu terasa tak ada artinya bagiku. Aku tak lagi peduli. Rasa sakit dan kebencianku pada ayah telah mengakar kuat. Di dalam kamar, aku hanya bisa duduk di sudut ruangan sambil memeluk lututku, membiarkan air mataku mengalir. Dalam hati, aku semakin yakin bahwa ibu telah dijadikan tumbal oleh ayah, dan luka itu membuatku terasa seperti kehilangan segalanya. Seharian itu aku tidak keluar kamar, tangisku tak kunjung berhenti, dan tubuhku terasa semakin lemas. Karena aku tidak makan sama sekali, aku hanya bisa duduk di sudut kamar, memeluk lututku sambil membiarkan air mataku terus mengalir. Hatiku benar-benar hancur. Kehilangan ibu sudah lebih dari cukup untuk membuatku merasa tak berdaya. Tetapi kenyataan bahwa ayah, orang yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi sumber dugaanku semakin menyesakan. Aku tak tahu harus berbuat apa atau kemana melarikan diri dari rasa sakit ini. Ketika adzan maghrib berkumandang, perutku merasa mual karena terlalu lama menangis dan tidak makan. Dengan tubuh yang lemas dan kepala yang pening, aku memutuskan keluar rumah untuk mencari udara segar. Udara di dalam kamar terasa gerah dan pengap, membuatku ingin mandi untuk menyegarkan diri. Ketika melangkah keluar, aku menyadari bahwa ayah tidak ada di rumah. Entah sejak kapan ia pergi. Kehilangan kehadiran ayah di rumah justru membuat pikiranku dipenuhi dendam yang membara. Perasaan itu membakar dada dan pikiranku. Aku berjalan perlahan menuju dapur, dan pandanganku tertuju pada sebotol minyak tanah yang tersimpan di sudut ruangan. Entah dari mana dorongan itu muncul. Tiba-tiba sebuah ide gila terlintas di benakku. Dengan perasaan campur aduk antara benci dan putus asa, aku mengambil botol itu dan berjalan menuju tembok belakang, tempat lukisan wanita berbusana hijau terpampang. Aku berdiri di hadapan lukisan itu, menatapnya dengan penuh kemarahan. Di mataku, lukisan itu adalah simbol dari segala hal buruk yang terjadi dalam hidupku. Dengan tangan gemetar, aku menyiramkan minyak tanah ke tembok dan lukisan itu. Aroma menyengat menyebar di udara, tetapi aku tak peduli. Amarahku telah menguasai segalanya. Aku pun mencari korek api di dapur, lalu menyalakannya. Dalam satu gerakan yang penuh emosi, aku melemparkan korek itu ke tembok. Api langsung berkobar, menyebar dengan cepat hingga aku tak menyangka betapa besarnya nyala yang timbul. Mungkin aku menyiramkan terlalu banyak minyak tanah. Dalam hitungan detik, api menjilat-jilat tembok dan mulai merambat ke bagian lain rumah. Aku melangkah mundur dengan nafas tersengal-sengal, menyaksikan kobaran api yang semakin membesar. Dengan nada panik, aku berlari keluar rumah. Namun, entah mengapa api itu hanya melahap rumah kami dan tidak merambat ke rumah tetangga yang hanya dipisahkan oleh tembok tipis. Perasaan bingung dan takut menghantui pikiranku, tetapi tubuhku terlalu lelah untuk memikirkan logika dari kejadian itu. Aku terduduk di halaman, menatap kosong ke arah rumah yang kini sudah sepenuhnya dilalap api. Warga mulai berdatangan, berusaha menyiram api dengan air seadanya. Entah siapa yang menelpon, beberapa saat kemudian mobil pemadam kebakaran tiba. Setelah 1 jam penuh usaha, akhirnya api berhasil dipadamkan.
Namun, rumahku sudah benar-benar luluh lantak. Puing-puing yang hangus adalah satu-satunya yang tersisa. Aku hanya bisa berdiri terpaku, tak mampu berkata-kata. Tiba-tiba, salah seorang anggota tim pemadam kebakaran menemukan jenazah. Mereka membawa tubuh yang hangus terbakar keluar dari puing-puing rumah, dan hatiku langsung mencelos. Aku tahu itu adalah ayahku. Tubuhnya yang hangus tak lagi bisa dikenali, tetapi aku sangat yakin bahwa itu adalah dirinya. Aku membencinya, aku menyalahkannya atas semua ini, tetapi menyaksikan tubuh ayah yang hangus terbakar adalah pemandangan yang tak pernah kuharapkan. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Tangisku kembali pecah, mencerminkan perasaan bersalah yang menyelimuti hati. Para tetangga mencoba menenangkanku, tetapi tidak ada yang bisa meredakan kepedihan yang kurasakan. Hari itu adalah hari yang paling mengerikan dalam hidupku. Dendam, kebencian, penyesalan, dan kesedihan bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran emosi yang menghancurkan. Warga mulai berusaha menghiburku, dan Bu RT menjadi sosok yang paling banyak memberikan perhatian. Beliau membimbingku ke rumahnya, memelukku dengan penuh kasih sayang dan berkata bahwa ini adalah ujian berat yang hanya akan dihadapi oleh orang yang kuat. Kata-katanya sedikit menenangkan, meski air mataku masih terus mengalir. Keesokan harinya, aku menelpon kakek dan nenek dari jalur ibu yang tinggal di Surabaya. Mereka segera datang untuk menjemputku. Aku merasa hancur, tetapi kehadiran mereka sedikit memberiku rasa aman. Mereka membawa aku ke Surabaya, tempat aku akhirnya memulai hidup baru bersama mereka. Om Budi, adik ibu, juga membantu mengurus semua administrasi agar aku bisa pindah sekolah. Di Surabaya, kehidupanku perlahan mulai menemukan ketenangan. Tidak ada lagi teror dari sosok yang selama ini menghantui pikiranku, seperti Nyi Roro Kidul atau hal-hal aneh lainnya. Di rumah kakek dan nenek, aku merasakan kehangatan keluarga yang mencoba membalut luka-luka masa lalu. Mungkin disinilah aku harus memulai segalanya dari awal, bangkit dari kehancuran yang telah mengubah hidupku selamanya. Namun, setelah sekitar 2 minggu di Surabaya, mimpi-mimpi aneh mulai kembali menghampiriku. Beberapa kali aku bermimpi didatangi sosok ayah dalam keadaan hangus terbakar, seperti saat jenazahnya ditemukan. Dalam mimpiku, ayah terus memohon agar makamnya dibongkar. Wajahnya terlihat penuh rasa sakit, dan suaranya terdengar seperti rintihan, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Mimpi itu berulang hingga 3 kali dalam seminggu, dan aku mulai merasa ketakutan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bercerita pada kakek. Kakek mendengarkan dengan sangat serius. Wajahnya tampak tegang, tetapi penuh perhatian. Setelah aku selesai bercerita, kakek segera menghubungi beberapa keluarga ayah yang masih tinggal di Jakarta. Ternyata, mimpi serupa juga dialami oleh beberapa anggota keluarga dari pihak ayah. Mereka juga didatangi sosok ayah dalam keadaan hangus terbakar dengan permintaan yang sama, membongkar makamnya. Keesokan harinya, aku diminta untuk segera kembali ke Jakarta. Kakek dan nenek menemaniku dalam perjalanan itu, berusaha memberikan dukungan di tengah kekacauan pikiranku. Sesampainya di Jakarta, kami mengadakan rapat keluarga untuk membahas mimpi-mimpi yang terus mengganggu. Akhirnya dengan kesepakatan bersama, kami memutuskan untuk membongkar makam ayah. Kami semua yakin bahwa mimpi yang berulang seperti itu bukanlah hal biasa. Hari itu, kami pergi ke pemakaman tempat ayah dimakamkan di samping pusara ibu. Begitu sampai di sana, tangisku pecah. Kenangan masa lalu kembali membanjiri pikiranku. Momen-momen ketika kami masih bersama, saat keluarga kami masih utuh bertiga. Aku berlutut di depan makam ibu, mengelus pusaranya dengan penuh kerinduan, lalu beralih ke pusara ayah. Dalam hati aku terus berdoa agar mereka berdua mendapatkan ampunan dan kedamaian di sisi Tuhan. Meski banyak pertanyaan yang tak terjawab, aku tetap tak bisa memungkiri bahwa aku ada di dunia ini karena mereka berdua. Tante Risa, adik ayahku, mendekapku erat. Berulang kali ia membisikkan kata-kata yang menenangkan, mencoba meredakan tangisku yang tak kunjung reda. Setelah semuanya siap, penggalian pun dimulai.
Suasana di pemakaman dipenuhi keheningan mencekam. Setiap sekop tanah yang diangkat terasa seperti menggali lapisan-lapisan emosi yang selama ini tersimpan. Namun, saat liang itu akhirnya terbuka, kami semua terkejut melihat apa yang ada di dalamnya. Jenazah ayah tidak lagi berada di sana. Yang tersisa hanyalah sebatang pohon pisang yang sudah membusuk, terbungkus kain kafan. Pemandangan itu membuat tubuhku lemas. Aku tak bisa berkata apa-apa selain menatap liang itu dengan mulut terengah-engah. Ini benar-benar di luar nalar. Aku masih ingat dengan jelas. Aku berada di sana saat pemakaman ayah. Aku menyaksikan sendiri jenazahnya dimasukkan ke dalam liang itu, diselimuti doa-doa dari keluarga dan kerabat. Bagaimana mungkin jenazahnya kini menghilang, digantikan oleh sesuatu yang tak masuk akal? Wajah-wajah keluarga lain pun tampak diliputi kebingungan dan ketakutan. Kami hanya bisa saling berpandangan, mencari jawaban di tengah ketidakpastian ini. Om Handri, kakak tertua ayahku, akhirnya angkat bicara. Dengan nada penuh kesedihan, ia mengusulkan agar liang itu ditutup kembali. Katanya, jangan sampai keanehan ini menjadi bahan fitnah atau pembicaraan yang memperburuk keadaan. Om Handri menambahkan bahwa hal terbaik yang bisa kami lakukan saat ini adalah mengikhlaskan kepergian ayah, bagaimanapun anehnya keadaan ini. Kami semua mengangguk setuju. Dengan dipimpin oleh kakek, kami mengadakan doa bersama. Aku bersimpuh di depan pusara itu, mengangkat tangan dan memohon kepada Tuhan agar kedua orang tuaku mendapatkan pengampunan dan kedamaian yang seluas-luasnya. Air mataku terus mengalir membasahi pipiku. Dalam hati aku masih bertanya-tanya, apakah semua kejadian ini saling berhubungan? Apakah ada maksud yang lebih besar yang belum aku pahami? Aku tahu jawaban dari pertanyaan itu mungkin tak akan pernah aku temukan. Tapi satu hal yang pasti, kehilangan dan keanehan ini telah mengubah hidupku selamanya. Kini aku hanya bisa berusaha menjalani hari-hari ke depan, membawa kenangan mereka dalam setiap langkahku, sambil berharap bahwa suatu saat nanti aku akan menemukan kedamaian.